Insyaallah kita semua ada di dalam ruangan ini hanya atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di alam raya ini jika bukan karena izin Allah. Tidak ada hal apapun yang terjadi di alam raya ini jika bukan karena izin Allah. Tidak ada hal yang hilang dari alam raya ini jika bukan karena izin Allah. Semuanya hanya karena Allah. Kita dikumpulkan di tempat ini atas izin Allah. Kita diizinkan mendengarkan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, para salihin salihah, semua atas izin Allah. Tapi sedari tadi mungkin ketika kita berada di tempat ini, sejak pagi, sejak duduk di sini, sejak berusaha menghadirkan hati dan pikiran kita, begitu banyaknya hal yang juga terjadi di pikiran kita, di hati kita, di handphone kita. Sedari pagi pukul 8 sampai pukul 15 sore hari ini, mungkin ada hati yang kemudian bingung dengan apa yang sedang dialami di rumah. Mungkin ada hati yang kemudian resah terhadap apa yang sedang hilang dari hidupnya. Mungkin juga ada pikiran yang kemudian datang kemari merasa bahagia karena melihat satu sosok di atas panggung ini yang begitu ingin dilihatnya. Padahal sangat mungkin sosok yang ada di atas panggung ini juga datang kemari sesungguhnya mencari ridhonya Allah, tapi kemudian dia menjadi jembatan bagi seseorang lainnya untuk merasa bahwa ada makhluk yang ingin ditemui. Hati yang terguncang dari tujuan asalnya yaitu Allah. Kita semua memiliki begitu banyak kekurangan, begitu banyak ujian, begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan. Guru-guru kita sedari tadi sudah terus menyampaikannya, wabil khusus disampaikan oleh Umi Wiwi. Tidak ada kata berhasil sebelum kaki kita menginjak jannah. Kenapa kita ingin menginjak jannah? Sebab kita ingin bertemu Allah. Jannah, saya sering ingatkan diri saya, jannah adalah makhluk, jannah adalah ciptaan. Kita harus mencapainya sebab itu ciptaan terbaik Allah, di mana Allah akan menemui hamba-hambanya di sana. Maka betapa ingin kita mencapai jannah, betapa takut kita tidak mencapainya. Dan jika ketakutan itu betul kita senantiasa hadirkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka apapun kejadian yang Allah jadikan di alam raya ini sama sekali tidak akan mengguncangkan keyakinan kita bahwa kita sedang berjuang untuk mencapai jannah. Jika Allah mengambil, maka tetap kita ingin bekerja berjalan menuju jannah. Jika Allah memberi, kita ingin yang diberi oleh Allah menjadi jalan kita untuk mencapai jannah. Sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan. Oleh karenanya Allah perjalankan kita dalam hidup ini dari takdir ke takdir, takdir susah ke takdir senang ke takdir susah lagi. Allah perjalankan bertemu dengan sahabat-sahabat seperti ini. Ketika bertemu kemudian ada konflik, kemudian ada muncul perbedaan, kemudian ada muncul ketidakcocokan, ada lagi yang memunculkan kesamaan, ada lagi yang memunculkan kekompakan. Semuanya adalah perjalanan. Perjalanan untuk kemana? Untuk mencapai jannah. Perjalanan untuk mencapai jannah. Bukankah ketika kita memasuki bulan Muharram, ketika kita memasuki tahun Hijriah baru, bulan Muharram, kita diingatkan terus tentang hijrah. Sebab memang ini adalah masa di mana Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu mengambil keputusan bersama para sahabat untuk menentukan, menghitung tahun umat Islam, yang mana artinya di dalam tahun tersebut terdapat waktu-waktu yang sangat substansial sebagai dasar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihitung dari tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hijrah, pindah, berpindah. Jika pindah maka ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Tidak mungkin berpindah hanya meninggalkan tapi tidak ada tujuan. Tidak mungkin hanya menuju tapi tidak ada yang ditinggalkan. Itulah hijrah dengan segala paketnya. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang mesti kita tinggalkan? Kemaksiatan, kezaliman, kesia-siaan, keburukan, kejahatan, kebodohan. Kemana kita mesti pergi? Ketaatan. Tidak hanya sekedar baik, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah makna hijrah dalam skala besarnya. Tapi pada skala khususnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikut berpindah dari Makkah ke Madinah. Mudahkah perpindahan itu, ukhti? Mudahkah perpindahan itu, akhi, saudaraku muslimin muslimah? 7 hari 7 malam di gurun pasir, di gunung batu, dalam kesusahan,
dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, harus berjalan kaki menghadapi segala kesulitan, anak-anak, perempuan, laki-laki, tua, muda bergerak bersama-sama. Mengapa? Sebab ada perintah Tuhannya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah pergerakan itu sendirian? Tidak. Bersama-sama, berjuang, berpegangan tangan, saling bahu-membahu, saling menolong, dan taat kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergerak terus bersama-sama, minaz zulumati ilan nur, berpindah meninggalkan Makkah yang pada saat itu berada dalam kegelapan, menuju Madinah yang penuh harapan, bercahaya al-munawwarah. Allah izinkan gerakan para muhajirin ini terus melaju untuk bisa tiba di satu tempat yang mungkin pada saat itu mereka semua juga tidak tahu, tidak paham apa takdir Allah berikutnya, apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Tapi mereka kukuh, teguh, bertahan, berjuang, berjalan sampai tiba di Madinah. Inilah perjuangan kita semua, inilah perjalanan kita semua. Teguh, kukuh, berpegangan, saling tolong. Ya, ada perbedaan, ya ada ketidaksamaan, sebab Allah juga tidak pernah menciptakan sidik jari kita sama, semuanya berbeda. Allah ajarkan dari hal yang paling mendasar, hal yang paling hakiki. Ada perbedaan di antara kalian, bekerjalah untuk menyatukan perbedaan itu, sebab Allah sudah persaudarakan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Dan saat itu kita menjadi saudara, saat itu kita menjadi keluarga, saat itu kita menjadi satu badan, melewati nasab, melewati darah. Kita menjadi satu keluarga dalam ukhuwah Islamiyah. Allah persatukan kita, dan dalam keadaan Allah persatukan kita, tidak juga sidik jari kita sama, tidak. Sidik jari kita tetap berbeda. Oleh karenanya kita masih harus terus bekerja, menjawab segala ujian dari Allah untuk mempersatukan ukhuwah. Sebab dalam ukhuwah inilah modal kekuatan Islam untuk masa-masa selanjutnya. Ukhuwah melewati nasab, melewati darah. Di mana kita menemukan perintah Allah tentang hal ini? Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah berfirman yang artinya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah bapak-bapaknya, sekalipun mereka itu adalah anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka. Merekalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah. Dimasukkan oleh Allah mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun puas, ridha terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah Hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah adalah golongan yang beruntung. Ukhuwah ini melewati nasab, melewati hubungan darah, iman dan takwa yang mengikatkan, yang membuat kita akan dipersatukan lagi di hari akhir. Jika ingin kita dipersatukan lagi di hari akhir, mari kita bina dunia kita. Ada saudara-saudara kita di Palestina, ada saudara-saudara kita di Suriah, ada saudara-saudara kita kaum Rohingya, ada saudara-saudara kita kaum Uighur, ada saudara-saudara kita kaum Kashmir, ada saudara-saudara kita di Afrika. Ada mereka yang berjuang di Jerman, di Amerika, yang sekedar untuk memakai jilbab mereka mesti dilempari dengan batu. Mereka akan ditabrak oleh mobil-mobil yang berseliweran. Begitu banyak peristiwa yang saya adopsi dari izin Allah memperjalankan saya ke berbagai negara. 22 negara dalam masa hijrah 5 tahun setengah ini. Perjuangan menuju Allah bukan sesuatu yang mudah, karena tujuan kita Allah, saudariku. Tujuan kita Allah, saudaraku. Allah tujuan kita. Tidak ada bandingan apapun. Ini bukan tujuan ingin berangkat ke suatu kota, bukan tujuan ingin sekedar punya harta, bukan tujuan sekedar ingin punya jodoh. Ini Allah yang menjadikan segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki diri kita, memiliki suami kita, memiliki istri kita, memiliki anak-anak kita, memiliki orang tua kita, memiliki segalanya yang ada pada kita. Ini Allah yang kita tuju.
Jika tujuan kita sedahsyat itu, maka jangan mundur jika ujiannya juga dahsyat. Jangan mundur jika ujiannya juga berat, sebab tujuannya memang sangat amat luar biasa. Apapun yang terjadi dalam perjalanan kita, eratkan ukhuwah. Jadikan ini sebagai basis kekuatan kita untuk menuju kepada cahaya, untuk menuju kepada kebangkitan Islam. Ini adalah perjalanan 100 tahun sejak kejatuhan kekhalifahan Turki Utsmaniyah yang menjadi ujian. Ali Imran 140, Allah katakan kejayaan dan kejatuhan dari suatu kaum Allah akan pergantikan sebagai ujian, sebagai kesempatan untuk berjihad, sebagai kesempatan untuk syahid, sebagai kesempatan untuk belajar. 1918 Perang Dunia Pertama ketika Khalifah Turki Utsmaniyah kemudian terjatuh. 1928 ketika berhenti sudah pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Ini masa di mana kita memasuki waktu ujian berat dari Allah. Ujian berat dari Allah sebagai kaum yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Ujiannya tidak mudah. Ini perjalanan 100 tahun di mana kita mesti terus membangkitkan spirit juang kita, spirit hijrah kita, spirit ukhuwah kita, bukan untuk apapun juga, untuk catatan amal, untuk catatan perjuangan. Semoga kita mendapat gelar syuhada. Semoga Allah ridho kita berada di jalan jihad. Semoga Allah pandang keluarga kita dan satukan kembali di janahnya Allah. Semoga Allah ridho bahwa kita bisa memandang wajah Allah, bahwa kita bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang dengan begitu penderitaan, susah, payah, parah keadaannya, mereka berdiri tegak dengan Al-Quran. Mereka berdiri tegak dalam akidahnya. Tidak ada yang bisa merubah akidah kami. Mereka mati dalam keadaan Islam. Dan ini perintah Al-Quran. Dan ini perintah Al-Quran. Mereka tidak meninggalkan tanah suci di Palestina. Mereka tidak meninggalkan tanah para sahabat Nabi di bumi Syam. Mereka tidak meninggalkan Habasyah walaupun begitu sulitnya kekeringan di sana. Mereka tidak meninggalkan akidahnya. Saudara-saudara kita Rohingya, bagaimana suaminya ditembak kepalanya di depan matanya, bagaimana anak-anaknya dilempar ke dalam api, bagaimana mereka diperkosa bergantian. Mereka tidak tinggalkan akidahnya. Sebab akidahlah yang akan menyelamatkan kita di hari akhir. Ingatlah saudara-saudariku, kesusahan kita di dunia hanyalah sekedar ujian dari Allah. Datangnya dari Allah, ada jalan keluarnya di Allah. At-Talaq ayat 3, hanya takwa yang Allah janjikan akan menjadi jalan pertolongan bagi seluruh kesusahan apapun. Jangan lupakan saudara-saudariku, tidak ada hari yang paling sulit kecuali hari penghisaban. Maka sulit apapun kita hari ini dalam dakwah, sulit apapun kita hari ini dalam ukhuwah, sulit apapun kita hari ini dalam hijrah, baik dalam skala personal, dalam skala kelompok, dalam skala usaha, dalam skala apapun, ingatlah tidak ada hari yang lebih sulit dari hari penghisaban. Maka apapun yang kita hadapi hari ini, kokohlah kita dalam iman, sabarlah kita dalam taat, sabarlah kita dalam takwa, sabarlah kita dalam perjuangan, sabarlah kita dalam persaudaraan. Sebab hanya orang-orang yang sabar, Allah katakan innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersamai. Sebab hanya orang-orang yang sabar, Allah katakan wallahu yuhibbus sabirin, sungguh Allah cinta pada mereka. Sebab hanya orang-orang yang sabar yang nanti Allah janjikan pada hari akhir nanti Allah akan kirim malaikatnya masuk dari pintu-pintu surga untuk memberikan penyambutan. Salamun alaikum bimas sabartum. Salam sejahtera bagi kalian para penghuni surga sebab kalian dulu sudah sabar. Ingatlah, sabarlah dalam taat, sabarlah dalam hijrah, sabarlah dalam ukhuwah. Berkorbanlah untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Nabi SAW. Sebab kita tidak pernah bisa membayar dengan cara apapun juga kecuali berjuang dalam iman, takwa, dan tawakal. Semoga hari ini kembali lagi menjadi jalan bagi kita, menguatkan sabar kita dalam sisa umur kita ke depan. Semoga hari ini insya Allah menjadi jalan lagi bagi kita untuk bergerak dengan semakin kuat, kokoh, dan kukuh di tengah seluruh persoalan kehidupan apapun yang kita sedang hadapi. Terakhir, semoga hari ini menjadi keberkahan bagi Ustadz Fatih Karim beserta keluarga bersama seluruh timnya. Di atas segala ujian, cobaan, ada hawa nafsu, ada kesibukan dunia, ada gemerlapnya dunia, ada syaitan, semua cobaan itu sebab Allah hanya ingin melihat bagaimana kita berjuang untuk Allah.
Surah Al-Isra ayat ke-19 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang betul-betul menginginkan akhirat, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, jaga iman kalian, maka sesungguhnya Allah sudah siapkan balasan terbaiknya. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita berpegangan tangan sebagai penutup. Mari kita ikrarkan syahadat kita di hadapan Allah Ta'ala. Allah persaudarakan kita, Allah satukan kita dalam iman Islam. Pegang erat-erat tangan saudara kita di sebelah kita, maafkan mereka, lapangkan hati kita, kita keluarga, kita saudara, kita satu umat. Insya Allah Allah kumpulkan kita di jannah. Mari kita bersyahadat sekali lagi bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, taqabbal minna wa taqabbal doa. Amin ya rabbal alamin.